Halo, nama gue Rahan dan gue udah menjadi ayah selama 7 tahun dan gue punya 3 anak dan mereka semua membuat gue menjadi ayah yang lebih baik. Walaupun awalnya menjadi ayah itu sangat berat sekali. Itu waktu pertama punya anak itu, gue itu benar-benar nggak punya pegangan ilmu yang benar banget, nggak punya pengetahuan yang cukup, nggak punya support system sama sekali. Saya dan istri yang nanggungnya berdua, jadi benar-benar berat. Akhirnya karena sama-sama nggak tahu, jadi sering berantem, hubungan pun jadi renggang. Waktu anak baru lahir itu, wah ada bayi yang baru lahir yang akhirnya baru tanggung jawab. Nah belum tahu bahwa setelah melahirkan ada proses selanjutan yang namanya merawat anak. Udah ada tambahan anak kecil yang harus kita urusin, ada tambahan nyawa satu manusia yang kita harus tanggung jawabin, mulai dari perutnya, kebersihannya, dan kenyamanannya. Ya kita tahu secara umum guide mengasuh bayi itu seperti apa, cuman ketika dihadapkan dengan bayinya langsung, itu semua teori yang udah kita pernah pelajarin itu pasti terlupakan. Yang dialami dulu waktu pertama punya anak, ternyata nggak cuma diurus, tapi udah ke postpartum depression gitu. Yang ada itu keinginannya malah untuk menyendiri, untuk marah-marah, untuk tiba-tiba meledak. Belum siap dengan kehadiran bayi lain, menambah tanggung jawab untuk berbagi tanggung jawab dengan istri, untuk bisa benar-benar jadi seorang ayah. Akhirnya yang kepikiran cuman bagaimana melepaskan tanggung jawab, karena saya nggak cukup mampu, nggak cukup kuat, nggak punya ilmu yang cukup tinggi. Makanya gua dulu itu benar-benar bukan contoh yang baik untuk jadi seorang ayah, karena kan namanya tekanan itu nggak cuma ke ibu, tapi ke ayah juga. Cuman mungkin yang sering kelihatan itu ibu, ayah ini dari beberapa pengalaman gue memang dia jarang terlibat dengan anak. Jadi mungkin kalaupun dia lebih bagus kayaknya nggak akan ditunjukin atau nggak kelihatan. Worst situation-nya itu mungkin waktu gue itu udah nggak peduli lagi, udah hampir nggak peduli dengan keberadaan bayinya. Jadi udah menganggap bahwa ya udah bayi ini mau hidup silakan, dengan catatan gue ngelempar semua tanggung jawab ke istri. Silakan aja urus bayinya sendiri. Gue yang bagian cari uangnya. Pokoknya kalau dia sakit nih uangnya silakan bawa ke dokter. Kalau dia butuh apa-apa ini uangnya silakan kerja gitu. Akhirnya udah sampai di tahap itu. Dan it's not good. Ada rasa bersalah, tapi nggak bertahan lama lagi. Mulai ngulang lagi, mulai stres lagi, mulai sering marah-marah lagi. Kondisi istri nggak jauh berbeda dengan kita, sama. Ya kita memang pada saat itu two broken people trying to fix each other sih sebenarnya. Dulu sih nggak tahu itu PPD atau BPD, cuman itu taunya bahwa perasaan nggak enak aja. Setelah ngelihat berbagai simptom ya, mengingat lagi kejadian bahwa oh dulu gue ngalamin seperti ini. Sempat ngobrol sama temen yang psikolog juga, dan dia memang nggak memberikan diagnosa langsung, cuman dia cuma ngasih support, ngasih dukungan gitu, ngasih beberapa masukan bahwa untuk dekat dengan anak juga perlu. Apalagi akhirnya kan istri memutuskan untuk pulang kampung, ketemu dengan tinggal sama mertua dulu. Nah mertua kan itu bisa lumayan membantu dia jadi support sistemnya istri juga. Di saat yang sama gue juga tidak terbebani dulu dengan keberadaan anak, bisa membenahi diri sendiri gitu. Akhirnya udah nggak seemosian dulu. Kalau untuk mendengar orang lain itu jadi bertambah setelah punya anak. Karena kalau sama anak-anak kan harus mau mendengarkan mereka. Kita nggak bisa kan harus kalian harus gini harus gitu, enggak kan. Kita harus satu sisi juga kita harus mendengarkan keinginan dan kemauan anak gimana. Suami istri kan partner dalam banyak hal. Salah satunya itu mengasuh anak. Jadi kalau bisa dan harus bisa sih sebenarnya bahwa ayah dan ibu itu bersama-sama untuk membesarkan anak. Karena anak butuh ayahnya, butuh ibunya. Ayah dan ibu itu harus bekerja sama biar anak itu tumbuhnya maksimal. Jangan berharap bahwa anak kita itu bisa tumbuh sangat-sangat maksimal kalau kita hanya membebankannya ke satu orang. Sikap ke istri ya, jadilah partner yang sepadan untuk istri. Beban dan hak dan tanggung jawab dijalankan bersama. Jadi itu sih sebenarnya baik lagi belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik sih sebenarnya, bukan cuma memberikan ilmu ke anak-anak, enggak. Akhirnya itu tentang diri sendiri sih akhirnya. Setelah kita jadi lebih baik, anak-anak pun akan menirunya. Bukan bahwa menjadi ayah itu untuk gagah-gagahan, bangga-banggaan, enggak sebenarnya. Dan jangan takut berbuat salah. Jadi sayangnya itu tidak harus sempurna. Anak-anak tahu kok kalau ayahnya itu nggak bisa semuanya. Jangan takut mengakui kesalahan, mengakui ketidaktahuan ke anak-anak. Oke, belajar bersama teman anak-anak itu menyenangkan.